Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zulfa Khairan. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tanpa memperpanjang durasi. Mari simak penjelasan berikut ini. Baiklah, pertama-tama kita harus tahu apa itu organel sel. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Berikut ini adalah contoh pembagian struktur sel. Pada struktur sel terbagi dua, yaitu membran sel atau kulit sel. Yang kedua, protoplasma atau isi sel. Di dalam isi sel, terbagi lagi menjadi tiga, yaitu inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Pada sitoplasma, terbagi pula dua bagian, yaitu cairan sel dan organel sel. Berikut adalah contoh gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Baiklah, kita akan membahas bagian-bagian dari sel. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma memiliki ciri-ciri dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau bisa disebut juga dengan selective permeable. Yang terakhir, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua yaitu inti sel. Inti sel ini memiliki ciri-ciri dan fungsi sebagai mengendalikan metabolisme sel. Yang kedua, menyimpan informasi genetika berupa DNA. Yang ketiga, tempat penggandaan DNA. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma memiliki ciri-ciri dan fungsi. Yang pertama merupakan cairan sel dalam sel. Yang kedua disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid. Yang ketiga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat, di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Yang keempat, ada sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki ciri-ciri dan fungsi sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel, berupa jaringan protein filamen dari tubulus. Yang kelima, ribosom. Ribosom pun memiliki ciri-ciri dan fungsi. Butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE tersebut dinamakan RE kasar, melakukan sintesis protein. Yang keenam ada retikulum endoplasma atau disebut juga dengan RE. Retikulum endoplasma yaitu suatu struktur organel yang tersusun oleh kantong pipih dan tabung membran dua lapis yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Terbagi menjadi dua. Yang pertama RE kasar, yaitu untuk ditempeli ribosom dan untuk sintesis protein. Yang kedua itu RE halus, tidak punya ribosom dan untuk sintesis lemak. Yang ketujuh ada badan Golgi, berfungsi dan memiliki ciri-ciri berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi. Yang ketiga membentuk lisosom. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom juga memiliki ciri-ciri dan fungsi mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, polisakarida. Yang kesembilan ada peroksisom. Memiliki fungsi dan ciri-ciri menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak. Yang kedua, menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2.
Yang 10 ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi sel menghasilkan energi. Bisa dilihat dari gambarnya. Yang ke-11 ada plastisida. Ke-12 ada vakuola. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, ia tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Perbedaan kedua, sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. Yang ketiga, sel hewan memiliki sentriol, dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang keempat, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida, seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan salah pengucapan saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.